Film ini dimulai dengan menampilkan sebuah rumah milik keluarga McAllister. Dan di rumah itu terdengar suara keributan karena ternyata mereka sedang sibuk mempersiapkan koper yang akan mereka bawa ke Florida esok hari. Di saat yang lain sedang sibuk, ternyata si anak bungsu yang bernama Kevin justru duduk dan menonton TV dengan tenang. Ibunya kemudian datang dan bertanya apakah Kevin sudah mempersiapkan semuanya. Dan Kevin pun menjawab, sudah. Liburan kali ini sepertinya ibunya lebih waspada, karena takut Kevin akan tertinggal di rumah sendirian seperti pada saat liburan sebelumnya. Saat itu, Kevin sedang asik menonton TV dan merekam suara tayangan kuis Ding Deng Dong yang mengatakan bahwa tamu selebriti mereka akan menginap di salah satu hotel terbaik di New York yang bernama Plaza Hotel. The world-renowned Plaza Hotel. Call toll-free 1-800. Di malam itu diperlihatkan sebuah paduan suara yang sedang bernyanyi. Dan di sana ada Kevin dan kakak-kakaknya yang ikut bersamanya. Tiba saatnya Kevin akan bernyanyi seorang diri. Kakaknya yang bernama Buzz malah menjahilinya, sehingga membuat Kevin kebingungan melihat semua orang yang menertawakannya. Dan saat menoleh ke belakang, Kevin yang kesal langsung mendorong Buzz dan menyebabkan semua anak paduan suara ikut terjatuh. Bahkan dekorasi yang ada di sana mengenai pianis hingga terjatuh ke belakang. Di rumahnya, Buzz meminta maaf kepada keluarganya dan Kevin. Tapi setelah itu, Buzz berbalik menghadap Kevin dan mengatakan Kevin hanyalah kutu kecil yang bau. Tiba saatnya Kevin untuk menanggapi. Tapi justru ia malah mengatakan bahwa ia tidak akan meminta maaf. Karena dari awal kakaknya lah yang salah. Kevin. Semua keluarga menjadi marah kepada Kevin. Bahkan ayahnya langsung menyuruh Kevin untuk tidur di lantai 3 sebagai hukumannya. Saat berada di lantai 3, ibunya mendatangi Kevin dan memintanya agar Kevin merenungkan kesalahannya. Akan tetapi Kevin mengatakan bahwa dia tidak akan meminta maaf. Dan mulai saat ini ia tidak akan percaya kepada siapapun di keluarga itu. Dan jika ia punya uang sendiri, dia ingin berlibur tanpa keluarganya. Sementara dari luar terlihat sebuah koran yang terbawa oleh angin. Dan di koran itu tertulis kalau ada bandit yang melarikan diri saat kerusuhan penjara. Dan orang itu bernama Harris dan Marv. Singkat cerita, tiba saatnya keluarga McAllister akan berlibur. Dan mobil bandara juga sudah datang untuk menjemput mereka. Dan saat di dalam mobil, ibunya memastikan Kevin sudah berada di mobil. Mengingat perkataannya semalam cukup membuat ibunya khawatir. Di bandara, Kevin meminta baterai kepada ayahnya. Ayahnya kemudian menyuruh Kevin untuk mencari sendiri di tasnya itu, karena mereka harus buru-buru masuk ke dalam pesawat. Kevin pun mengambil tas ayahnya dan sambil berlari untuk mencari baterai itu. Saat Kevin berhenti untuk memasang baterai, keluarganya sudah berlari jauh meninggalkannya. Dan saat Kevin akan menyusul, ia melihat jaket seperti yang digunakan ayahnya itu. Kevin pun berlari dan mengikuti orang itu sampai akhirnya Kevin masuk ke dalam pesawat yang salah. Karena orang yang diikutinya itu bukan ayahnya. Tapi di sini Kevin masih belum menyadari kalau pesawat itu menuju ke New York. Di pesawat lain, ibu Kevin merasakan ada sesuatu yang aneh. Namun suaminya meyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja. Sesampainya di bandara New York, Kevin memanggil satu persatu keluarganya. Tapi ia tidak menemukan mereka. Di bandara lain, keluarga Kevin sedang menunggu koper mereka. Dan saat memberikan koper milik Kevin, kini mereka baru sadar bahwa Kevin tidak bersama mereka. Mengetahui hal itu, ibu Kevin pun langsung pingsan. Kevin pun bertanya kepada bagian informasi, di kota mana dia sekarang. Dan orang itu menjawab, New York. Seketika Kevin pun kaget karena ia salah menaiki pesawat.
Tapi di sisi lain, Kevin juga sangat senang karena ia bisa berlibur di New York tanpa keluarganya itu. Kevin pun memulai liburannya dengan berkeliling kota New York, sekaligus membeli barang-barang yang antik. Untung saja Kevin membawa tas ayahnya yang kebetulan berisi dompet uang dan kartu kredit ayahnya itu. Di sisi lain, ayah dan ibu Kevin berada di ruang security bandara untuk melaporkan hilangnya Kevin. Dalam perjalanan, Kevin melewati sebuah pasar ikan dan ada sebuah truk yang baru saja datang dari tambak. Namun dari dalam truk itu ada Harry dan Marv yang berhasil kabur dari penjara dan diam-diam menaiki truk ikan yang membawa mereka sampai ke New York. Kevin kini sampai ke plaza hotel yang sebelumnya dia tonton di sebuah acara TV. Namun sebelumnya Kevin melewati sebuah taman dan melihat seorang wanita yang dikerumuni oleh merpati. Wanita itu melihat Kevin dan membuatnya ketakutan. Kevin pun berlari untuk pergi dari situ dan ia tidak sengaja menyenggol Harry. Dan akhirnya ia sampai di plaza hotel dan segera mencari tempat lobi hotel itu. Dengan menggunakan alat perekam suaranya, Kevin kemudian menelpon resepsionis dan berpura-pura sebagai ayahnya untuk memesan kamar suite dengan tempat tidur ekstra besar dan TV dan kulkas. Kevin juga mengatakan kalau pembayarannya dengan menggunakan kartu kredit. Saat Kevin menuju resepsionis, ada seorang pelayan hotel yang bernama Hector yang sedikit curiga dengannya karena Kevin datang seorang diri. Awalnya pihak resepsionis tidak percaya dengannya, jadi Kevin terpaksa membuat sebuah cerita. Ia mengatakan kalau ayahnya saat ini sedang rapat, jadi daripada Kevin hanya menunggu di lobi saja, ayahnya menyuruh Kevin untuk check-in hotel terlebih dahulu. Dari sana, akhirnya Kevin berhasil mendapatkan kamar suite impiannya itu, dan ia dibantu oleh seorang pembawa barang bernama Cedric. Ia pun membantu Kevin menuju kamarnya. Saat di dalam kamar, Cedric meminta tip ke Kevin. Tapi ia tidak tahu arti kode itu, sehingga Kevin hanya memberikannya sebuah permen karet. Dan hari pertama liburan Kevin pun dimulai. Ia sangat menikmati suasana sendiri itu sambil menyantap semangkok es krim. Saat malam hari, Hector mencoba mendatangi kamar Kevin dengan berpura-pura sebagai pengecek kamar. Kevin pun langsung menuju kamar mandi dan menghidupkan shower seolah-olah ayahnya sedang mandi di sana. Hector pun masuk ke dalam dan dia mendengar ada suara dari kamar mandi. Bukannya pergi, ia malah mengintipnya. Dan berkat rekaman suara pamannya yang sedang mandi dan juga sebuah boneka balon, akhirnya Kevin berhasil membuat Hector percaya kalau ayah Kevin benar-benar ada di situ. Di sisi lain, keluarga Kevin akhirnya sampai di Florida. Dan mereka terkejut melihat hotel tempat penginapan mereka yang bisa dibilang biasa-biasa saja. Keesokan paginya, Hector menghampiri Kevin dan memintanya untuk mengatakan ke ayahnya kalau dia tidak sengaja masuk ke kamar mandi kemarin. Dan tentu saja Kevin berhasil membuat Hector menjadi sangat merasa bersalah. Kevin pun mengatakan kalau ayahnya sangat marah kemarin, dan ia berniat untuk melaporkan Hector atas kasus pelecehan karena sudah mengintip tamu hotel yang sedang mandi. Bye. Have a lovely day. Singkat cerita, kini hari kedua liburan Kevin pun dimulai. Di pagi itu, Kevin telah memesan mobil mewah untuk berkeliling. Tidak lupa, ia juga memesan sebuah pizza keju kesukaannya. Di perjalanan, Kevin sangat menikmati liburannya itu. Ia juga ditemani oleh segelas minuman mewah yang sudah disediakan oleh pihak hotel. Kemudian Kevin mendapatkan ide dan ia meminta untuk diantar ke toko mainan terbesar dan terbaik di New York yang bernama Duncan. Di dalam hotel, Hector masih penasaran dengan Kevin. Hector kemudian mengecek kartu kredit yang digunakan oleh Kevin.
Dan setelah dicek, tertulis bahwa kartu kredit itu merupakan barang curian. Karena saat ayah Kevin melaporkan kepada polisi atas hilangnya Kevin, ia juga mengatakan bahwa dompetnya berada di dalam tas yang dibawa oleh Kevin. Sehingga kartu itu dilaporkan hilang supaya mereka bisa tahu di mana transaksi kartu kredit itu dilakukan. Di sisi lain, diperlihatkan Harry dan Marv yang sedang merencanakan misi perampokan di toko mainan Duncan yang merupakan toko mainan terbaik di New York. Sementara itu, Kevin akhirnya sampai di toko tersebut. Kevin sangat takjub melihat toko mainan yang sangat megah itu. Saat Kevin akan membayar mainannya, ia bertemu dengan Duncan alias si pemilik toko itu. Ia bercerita bahwa khusus malam Natal ini, hasil penjualan mainan akan disumbangkan ke rumah sakit anak. Mendengar hal itu, Kevin pun memberikan uang untuk disumbangkan. Karena menurutnya daripada uangnya digunakan untuk membeli es krim, lebih baik ia sumbangkan uang itu. That's very sweet. Melihat kebaikan hatinya, Kevin akhirnya diizinkan untuk mengambil barang yang tergantung di pohon Natal itu. Duncan kemudian memberikan saran agar Kevin mengambil gantungan 2 merpati itu dan menyuruhnya untuk menyimpan 1 merpati itu. Dan 1 lagi untuk orang yang istimewa di mata Kevin. Saat Kevin baru saja keluar dari toko, Harry dan Marv ternyata kebetulan juga keluar. Mereka baru saja melihat keadaan toko yang akan mereka rampok malam nanti. Dan keduanya pun sadar bahwa bocah di depannya adalah Kevin. Karena dari film sebelumnya, Kevin lah yang berhasil membawa mereka ke penjara. Melihat itu, mereka pun mendekat dan ingin menangkap Kevin. Kevin yang terkejut langsung berlari dan berteriak. Melihat ada yang berjualan kalung, Kevin pun membelinya dan memutus kalung itu di tengah jalan, sehingga membuat kedua penjahat itu terjatuh. Kevin kini sampai di hotel dan Hector langsung mengambil kartu kredit itu dari kantongnya dan mengatakan itu adalah kartu kredit curian. Karena sudah ketahuan, Kevin berlari ke kamarnya sambil berlari melewati pelayan-pelayan hotel yang akan menangkapnya. Saat di dalam kamar, Kevin mempermainkan mereka dengan memutar sebuah film yang membuat mereka ketakutan. Hold it right there. And you were smooching with my brother. I'm afraid you're mistaken. But my Tommy gun don't. Out my door. 1, 3. Kevin akhirnya berhasil kabur dan keluar dari hotel melewati tangga darurat menuju pintu belakang. Namun saat sampai di luar, ternyata kedua penjahat itu sudah menunggunya. Mereka pun berhasil menangkap Kevin. Sambil berjalan, Marv mengatakan bahwa mereka berencana untuk merampok toko mainan Duncan. Dan di saat yang sama, Kevin juga merekam pembicaraan mereka. Saat sedang menyeberang jalan, Kevin pun melakukan hal yang di luar dugaan. Kevin akhirnya berhasil kabur. Di tempat lain terlihat ibu Kevin yang sangat cemas. Awalnya mereka mengira Kevin tertinggal di bandara Chicago. Namun polisi sudah mengkonfirmasi bahwa Kevin tidak ada di sana. Saat ibunya melamun, tiba-tiba polisi menelpon dan mengatakan Kevin berada di New York. Dan Kevin sudah menggunakan kartu kredit untuk memesan kamar di Plaza Hotel New York. Polisi pun meminta mereka untuk segera berangkat ke New York. Di malam itu, Kevin datang ke rumah saudaranya yang berada di New York. Tapi rumah itu kosong karena sedang tahap renovasi. Kevin pun berjalan tanpa tahu arah jalan pulang, hingga ia sampai di sebuah taman dan kembali bertemu dengan seorang wanita merpati yang dia lihat sebelumnya. Rasa takut itu kembali muncul, tapi setelah dipikir-pikir, Kevin yakin bahwa wanita itu adalah orang baik-baik.
Kevin kemudian mengajaknya untuk minum coklat panas bersama. Di sebuah ruangan, Kevin dan wanita itu saling bertukar pikiran. Di masa lalu, wanita itu pernah disakiti oleh seorang pria, sehingga ia sulit untuk percaya dengan pria lain dan memilih untuk single. Kevin kemudian memberikan sebuah perumpamaan. Dahulu dia pernah memiliki sebuah sepatu, dan ia takut jika dipakai akan rusak. Jadi ia hanya menyimpan sepatu itu di sebuah kotak. Namun yang terjadi, sepatu itu tetaplah rusak. Hal itu sama dengan hati. Jika hati itu hanya disimpan sendiri, mungkin saja nasibnya akan seperti sepatu itu. Setelah diberikan nasihat, wanita itu bertanya kepada Kevin alasan mengapa ia keluar sendirian. Kevin pun menjawab bahwa ia selalu dikecewakan oleh keluarganya, bahkan saudaranya sendiri. Kemudian wanita itu berkata bahwa tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Meskipun Kevin selalu dikecewakan, tapi mereka tetap keluarganya yang sangat mencintainya. Yang perlu dia lakukan hanya saling memaafkan meskipun ia dipandang sebelah mata. Karena sudah larut malam, Kevin pun pergi dari situ, dan ia kembali teringat oleh toko mainan Duncan yang akan dirampok. Kevin pun pergi dan berlari ke rumah kosong milik saudara ayahnya itu. Di dalam sana, ia mulai membuat sebuah rencana alur jebakan untuk kedua perampok itu. Di tengah persiapannya itu, Kevin menemukan barang-barang untuk mendukung jebakannya. Dan akhirnya Kevin berhasil mempersiapkan jebakan-jebakan itu. Di sisi lain, akhirnya keluarga Kevin sudah berada di Plaza Hotel. Dan di sini ibu Kevin justru memarahi Hector dan petugas yang lain karena telah membuat Kevin ketakutan dan berlari dari sana. Ibunya itu kemudian berniat untuk mencari Kevin sendirian. Tapi Hector justru membuatnya tambah khawatir, sehingga ibunya pun harus melakukan ini. Armed to the teeth. Waktu menunjukkan pukul 12 malam. Terlihat seorang petugas keamanan yang sudah pergi meninggalkan toko mainan Duncan. Tapi siapa sangka kalau di dalam toko itu sudah ada Harry dan Marv yang bersembunyi. Mereka pun pergi ke tempat kasir dan merampok semua uang yang ada di situ. Di luar toko sudah ada Kevin yang melihat aksi perampokan itu dan ia juga memfoto mereka. Kevin kemudian melemparkan batu ke kaca itu sehingga membuat alarm toko itu berbunyi sangat keras. Kevin pun langsung kabur dan disusul oleh kedua perampok itu. Sementara ibu Kevin sampai ke rumah saudara suaminya itu. Tapi karena tidak ada orang, ibunya pun langsung pergi lagi. Dan gak lama kemudian Kevin sampai juga di rumah itu dan langsung masuk ke saluran pembuangan sampah. Dan tak lama kemudian Harry dan Marv pun juga sampai. Kevin dan Harry kemudian membuat sebuah perjanjian. Jika Kevin melemparkan kameranya, maka mereka tidak akan menyakitinya lagi. Kevin pun setuju dan ia melemparkan sesuatu dari atas. Tapi bukan kamera, melainkan batu bata yang kemudian mengenai kepala Marv berkali-kali. Harry kemudian mengejar Kevin melewati pintu belakang, sementara Marv menyusul lewat pintu depan. Tapi saat Marv baru saja terbangun, ia kembali terkena jebakan yang dibuat oleh Kevin berkali-kali. Begitupun juga dengan Harry yang berkali-kali terkena jebakan Kevin. Walaupun mereka sudah terjatuh berkali-kali, tapi keduanya masih tidak menyerah. Seperti komen dari @rapiku nih. Sangat menginspirasi. Oke, kembali ke filmnya. Kini Harry dan Marv akhirnya bertemu dengan kondisi yang sangat menyedihkan. Mereka pun kembali mengejar Kevin bersama-sama. Karena jebakan itu sudah habis, Kevin kemudian turun ke bawah dengan menggunakan tali dan disusul oleh para perampok itu. Tapi ternyata tali itu sudah dilapisi oleh minyak.
Saat sampai di bawah, Kevin membakar ujung tali itu dan dengan cepat api itu naik dan membuat mereka berdua kembali terjatuh. Di saat keduanya sedang kesakitan, Kevin menelpon polisi dan mengatakan bahwa dua perampok akan berada di taman dengan tanda kembang api yang menyala. Ia kemudian memancing agar keduanya mengikutinya ke taman. Namun saat berlari, Kevin menginjak salju dan membuatnya terpeleset, sehingga Harry dan Marv pun dengan mudah menangkapnya. Kebetulan Kevin dibawa ke taman untuk dieksekusi. Harry kemudian mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke Kevin. Tapi seketika Marv merasakan ada hal yang aneh karena banyak merpati yang sudah ada di sekeliling mereka. Dan tak lama kemudian datang wanita merpati itu. Ia menyuruh mereka untuk melepaskan Kevin. Dan saat mereka berpaling, Kevin langsung berlari dan wanita itu melemparkan makanan burung ke tubuh mereka. Dan keduanya pun dikerumuni oleh burung merpati. Kevin kemudian menyalakan kembang api sebagai tanda agar polisi bisa cepat menemukan mereka. Polisi akhirnya datang ke situ dan menangkap mereka dengan membawa barang bukti berupa tas dan sebuah rekaman. Di sisi lain, polisi menemukan kertas yang ada di batu yang digunakan untuk memecahkan kaca. Polisi kemudian memberikan kertas itu kepada Duncan, yang ternyata surat itu berasal dari Kevin yang meminta maaf karena telah menghancurkan kaca toko itu untuk menangkap para penjahat. Dan sebagai gantinya, ia bertanya apakah Duncan memiliki asuransi. Dan jika tidak, ia akan mengirimkan uang ketika ia kembali ke Chicago. Di sisi lain, ibu Kevin masih terus mencari Kevin dan bertanya kepada orang-orang di sekitarnya. Sampai ia bertemu dengan seorang polisi dan melaporkan atas hilangnya anak itu. Polisi kemudian bertanya apakah ia sudah melaporkan kasus itu. Jika sudah, percayakan saja kepada mereka. Ibu Kevin pun menjadi marah dengan perkataan polisi yang seolah-olah menganggap enteng kasus anak yang hilang. Dengan air mata yang menetes, ibu Kevin mengatakan bahwa anak seumuran Kevin tidak seharusnya berada di kota besar seorang diri. Justru ia seharusnya berada di rumah keluarga sambil menikmati pohon Natal. Dan setelah mengatakan itu, tiba-tiba ibu Kevin teringat sesuatu dan dia tahu di mana Kevin berada. Polisi itu pun langsung menyuruhnya untuk naik ke mobil dan mengantarnya. Saat ini, Kevin berada di depan sebuah pohon Natal dan mengatakan bahwa dia tidak pantas untuk menikmati malam Natal. Apalagi ia menyesal atas perkataan yang sudah ia lontarkan kepada keluarganya itu. Dari sana, ia ingin menarik kembali kata-kata yang pernah ia katakan kepada keluarganya itu. Walaupun keluarganya masih tidak suka dengannya, ia tidak peduli karena ia sangat menyayangi mereka semua. Kevin kemudian menyampaikan harapannya agar ia bisa kembali bertemu dengan keluarganya. Bahkan jika hal itu tidak mungkin, ia hanya ingin bertemu dengan ibunya meskipun hanya sesaat saja. Dan dari belakang tiba-tiba ibu Kevin datang dan memanggilnya. Ibunya berlari ke arah Kevin dan keduanya saling berpelukan. Kevin kemudian meminta maaf atas kelakuannya yang sangat nakal. Kini ia memahami betapa indahnya keluarga bahagia dan kehidupan yang saling memaafkan. Singkat cerita, keesokan harinya adalah hari Natal dan terlihat semua anggota keluarga Kevin masih tertidur. Singkat cerita, mereka semua terbangun dan melihat pohon Natal beserta banyak hadiah di sana. Yang ternyata kado-kado itu merupakan pemberian Duncan. Bas kemudian menyuruh mereka untuk tetap tenang dan mengatakan jika Kevin tidak melakukan kekacauan, maka mereka tidak mungkin berpindah ke kamar hotel yang sangat sempurna itu. Jadi akan adil jika Kevin akan menjadi orang yang pertama yang membuka kado itu. Merry Christmas, Buzz. Di saat yang lain sedang sibuk membuka kado, Kevin pergi untuk menemui wanita merpati sekaligus mengucapkan selamat Natal dan memberikan satu hiasan merpati kepada wanita itu sebagai tanda persahabatan dan cinta. Sementara itu, Cedric memberikan bil tagihan layanan kamar sejak hari di mana Kevin menginap di sana.
Dan setelah dilihat, Kevin pun bisa mendengarkan suara teriakan ayahnya yang akan melemparnya dengan sandal jepit. Karena rupanya tagihan itu sangatlah besar. Dan cerita pun selesai.